Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita melanjutkan istiqomah kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan bersama dengan kajian subuh. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah Bapak Ustaz Koko Herudin sudah di tengah-tengah kita untuk melakukan kajian subuh. Nah, seperti biasanya kita ada beberapa sesi dan sesi yang pertama kajian subuh, kemudian sesi yang kedua itu ada pembagian doorpress, terus sesi yang ketiga itu ramah-ramah. Dan untuk yang ramah-ramah nanti dianjurkan untuk di tengah saja. Jadi sepertinya bapak-bapak selama ini ada kiri dan kanan, dan mohon kesediaannya untuk di tengah saja jadi satu. Jadi dia bareng-bareng saja. Jadi nggak ada kanan dan kiri. Ibu-ibu juga sudah melakukan hal yang sama di tengah. Jadi ya enak saja. Jadi biar kita lagi bareng-bareng di sini juga untuk bareng-bareng bersama-sama. Ya para semangat bersama. Jadi nanti kita mau ambil salam dari sini juga kalau bareng-bareng ya. Demikian untuk waktu dan tempat Pak Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja serta puji marilah kita bersama-sama kita haturkan, kita panjatkan dari relung qalbu kita yang paling dalam hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Dat yang maha gagah, Dat yang maha kuasa, Dat yang telah memberikan kita segala-galanya. Tapi tidak seperti lagunya Roma Irama, segala-galanya, bukan yang itu. Tetapi justru bahwa pujian, sanjungan kita yang kita ucapkan di dalam qalbu, di dalam lisan, itu memang sepatutnya dan sepantasnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mah diberikan hidup juga oleh Allah, sudah alhamdulillah. Sudah sangat segala sesuatu. Sebab kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tulis, andaikan lautan dijadikan tintanya, tentu laut akan habis untuk menuliskan berbagai nikmat yang telah Allah nikmatkan kepada kita. Jangankan hanya makan, jangankan minum, yang ada di dalam tubuh saja itu sebenarnya sebagai salah satu sarana untuk kita bisa mengenal dan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bisa kita bayangkan rambut kita itu kan bisa memanjang. Kalau tidak dicukur, Pak Yadi bisa sampai turun rambutnya. Nah, kalau tidak dicukur, ibu-ibu juga sama. Kalau tidak disemut, itu rambutnya bisa sampai berapa kan panjangnya itu. Jadi pertanyaannya, rambut kok bisa memanjang tapi gigi tidak bisa memanjang? Kalau rambut memanjang, kalau layang-layang bisa kita lihat, bisa kita pandang, mun
mainan layangan, itu layang-layang diulur, ditambah telurnya panjang terus jauh, ditarik lagi, dipulut, digolongan, bisa panjang bisa pendek karena gulungannya ada. Layangan itu kalau rambut bisa memanjang, gulungannya di mana? Apakah dinasiram itu gulung gitu bisa dipanjangkan, bisa dipanjangkan? Enggak kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebenarnya mengenal zat Allah tidak usah jauh, dari dalam diri kita saja. Kalau kita perhatikan, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri saja kita bisa sebenarnya bisa mengenal Allah lewat diri kita juga. Mata ini kan dua, kemudian ada rambut-rambutnya, ada jalur-jalurnya, bisa ke mata, bisa ke telinga, bisa ke otak. Sampai kita itu tidak bisa untuk bisa untuk bisa membayangkan bagaimana yang begitu rumit tapi Allah mampu dan berkuasa. Begitu juga ketika Allah kepada orang-orang kafir yang dijadikan contoh itu adalah adubah, makhluk yang sangat kecil, rametuk itu yang sangat kecil itu orang-orang kafir kalau membuat perumpamaannya yang begini kecil kan begitu, tetapi justru makhluk yang paling kecil itu kok bisa gitu. Misalkan rengit itu kan kecil, kemudian rengit kan bisa bertelur, di mana telurnya? Kemudian rengit kan ada jalur untuk ininya apa? Buang air kecil, buang air besarnya. Seperti apa? Sebesar apa? Mampu nggak manusia untuk membuat yang semisal itu? Nggak akan mampu. Yang kecil dijadikan contoh. Disitulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang besar makan patung, jelma, manusia bisa nyontek, yang boneka. Tapi sok nyium rengit bisa hidup nih. Ayah robot sebagai rengit nggak ada. Kumaha di mana menghisap darahnya, sagede kumaha selama eta untuk mulutnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan ciptaan Allah yang dijadikan contoh itu ya dubab itu luar biasa. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka pantas kita memanjatkan puja serta puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Pak Ustadz, kita tidak suka membaca bismillah, alhamdulillah, hari di masjid deh kan gitu. Hari di imam pulang di masjid lupa kan begitu ya. Pulang di masjid lupa deh, tapi nyari lumayan ke masjid deh, jadi ingat deh gitu kan. Pulang di masjid po deh, ke masjid deh gitu kan. Jika ucing coba pulang balik kan ke masjid ucing, dikir kan tasbih gitu kan ucing ke masjid. Ayat modal, ayat segala lupa kan gitu kan. Itu kan ucing. Dia bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, sholawat serta salam semoga senantiasa selamanya dilimpah curahkan pada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sanjung, kita puja, kita bacakan sholawat untuknya. Kita adalah umat yang paling akhir, bisa jadi sangat jauh, bisa jadi setelah generasi kita ada umat yang paling akhir lagi, dan itu mereka masih beriman. Dan umat yang beriman di akhir zaman itulah yang ditunggu oleh Rasulullah SAW, yang dicinta oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tidak Rasulullah merindukan kita? Beliau sudah 1400 abad tahun yang lalu, sudah sekian abad yang lalu meninggalkan kita, tapi di ujung kita di akhir zaman ini kita masih beriman kepadanya. Ini umat manusia, kita yang dirindukan oleh Rasulullah SAW mudah-mudahan. Sebab kita dengan melakukan amal ibadah di dunia ini sedang mencari makom, sedang mencari derajat nanti di akhirat. Jadi bagaimana derajat kita nanti di akhirat tergantung makom, tergantung amal, tergantung perbuatan yang kita lakukan hari ini. Ini sangat luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan yang kemarin, bahwa yang kemarin itu kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan.
Yang selanjutnya hadirin jamaah rahimakumullah, wa rawaina fi sahihi Muslim, dan telah kami meriwayatkannya dalam kitab Sahih Muslim an Abi Dzar, dari Abi Dzar, riwayatnya dari Abi Dzar. Qala, Abi Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bihabbal kalam ilallahi ta'ala. Akan aku sampaikan, akan beritakan kalam. Kalam itu berarti kan ucapan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna habbal kalam ilallah, sesungguhnya kalam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi wa bihamdihi. Kalimat yang kalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi wa bihamdihi, adalah kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan memuji kepadanya, memuji Allah, memuji kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara kalam-kalam yang kita ucapkan, artinya bahwa ada dzikir yang bisa kita pergunakan sebagai bahan, sebagai dasar untuk kita mendapatkan atau menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalimatnya? Kalimatnya adalah subhanallah wa bihamdihi. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin Rasulullah SAW, ayyul kalam afdal, kalam yang paling utama itu yang mana ya Rasulullah? Qala ma istofa Allahu li malaikatihi aw li ibadihi, kalam, kalimat yang telah dipilihkan Allah untuk malaikatnya atau juga untuk hamba-hamba Allah, subhanallahi wa bihamdihi. Jadi Allah telah memilihkan kalam, kalimat subhanallahi wa bihamdihi, dipilih untuk hamba, untuk para malaikatnya. Jadi kalau ada malaikat yang zikirnya subhanallahi wa bihamdihi, dari awal sampai kiamat dia itu mengucapkan kalam itu. Jadi kalau malaikat itu kalau sudah dapat satu perintah melaksanakan itu terus gitu. Jadi malaikat itu dikir terus gitu. Tugasnya itu. Kalau itu malaikat. Jadi malaikat tidak ada yang membangkang. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang diucapkan yang telah dipilihkan Allah untuk para malaikatnya, auliyadarihi, atau untuk hamba-hambanya, subhanallahi wa bihamdihi. Kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, untuk bisa kita menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita amalkan saja subhanallahi wa bihamdihi. Ini baru kalimatnya. Nanti di depan itu ada berapa kali, berapa puluh kali mengucapkan kalimat-kalimat itu. Kalau 10 kali dapat anu, kalau 100 kali dapat anu. Ternyata ada hadisnya. Apalagi dalam Adhkar An-Nawawiyah ini nanti ada bab tabarruk. Nah, bab tabarruk, bab tawassul kan gitu. Nah, kalau dalam kitab Sholeh Fauzan itu kan tawassul atau bab tabarruk yang lainnya itu kan terbagi kan ya. Nah, di sini nanti akan ketemu. Nah, hadirin rahimakumullah, itu kalimat yang telah Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan hadirin rahimakumullah, Allah yang disembah Nabi Adam dulu ketika di surga, yang disembah Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, kemudian dilanjutkan disembah oleh para nabi-nabi dan umat-umatnya terdahulu, sampai hari ini Allahnya sama. Yang itu juga, yang disembahnya oleh Nabi Isa juga sama, yang disembahnya oleh Nabi Musa juga sama, yang disembahnya oleh Nabi Ibrahim juga sama, yang disembahnya oleh para aulia Allah juga sama, para siddiqin
Tetapi kenapa ketika mereka orang-orang yang para ulama, para arifin, para aulia Allah itu ketika berdoa, doanya bisa makbul, bisa diijabah. Tidak jauh-jauh bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah berkat rahmat, bukan berkat darahnya para saudara, tapi di awal, di dasarnya yang disampaikan itu atas berkat rahmat Allah. Mereka berjuang dengan mati-matian, darah juga diperjuangkan, nyawa juga diperjuangkan, tetapi yang disampaikan di pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada perang Badar, kenapa umat muslim yang sedikit tetapi justru mendapatkan pertolongan dari Allah, para malaikat Allah, junudullah, tentara-tentara Allah diturunkan untuk membantu kaum muslimin memerangi dan mengalahkan kaum kafir Quraisy. Padahal sama Allahnya yang disembah dengan hari ini juga sama, karena mereka orang-orang yang sudah usul, sudah sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dicintai lawang 1x24 jam yang terkun, yang keluar dari lisannya itu hanyalah dzikir. Misalnya kalau kita kan ada sinetron Ikatan Cinta, pohon dikirnakan terbawa arus, apalagi nonton kan di layangan putus misalnya, itu jadi kan makin terbawa arus kan gitu, dosenku, mahasiswaku, lain sebagainya terbawa arus, sedih begitu kan. Tapi kalau yang begitu bisa ikut sedih. Tetapi kalau dengan dikrullah, dikir kepada Allah, kita tidak terbawa sedih. Nah itu kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah usul, sudah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak hadir pertolongan Allah lalu yang diucapkan hambanya sesuatu yang dicintai oleh Allah? Kita cinta, kalau orang yang dicinta mesti kita ingat. Nah, kalau kita cinta, pasti orang yang dicinta mesti kita ingat. Begitu juga kalau yang kita sebutkan, kita ucapkan, itu adalah bukti cinta. Man habba kasiran, man habba syai'an takasiran min dzikrihi. Orang yang mencintai sesuatu pasti dia banyak mengucapkannya. Jadi apabila kalbunya terisi dengan rasa cinta, cintanya kepada Allah, maka yang keluar dari mulut dan lisan perbuatannya hanyalah Allah. Nah itu pasti begitu. Itu otomatis. Itu otomatis begitu. Maka basyai'an pakasroh min dzikrihi. Begitu juga ketika kita, kalau yang diucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, misalkan dalam hati, ketika kita sendiri, ketika beres tahajud yang dibacakan itu ridha, itu saja. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk menjadi seorang sufi itu cukup kita mengamalkan ilmu tentang sufi. Kemudian amalkan akhlaknya, amalkan ilmunya, jadi sufi. Tapi kalau untuk menjadi seorang ahli thariqah itu perlu ada guru, perlu ada pembimbing, perlu ada mursyid. Untuk bisa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa melalui jalur itu. Cuman kalau sufi biasa dengan ilmu yang biasa kita amalkan itu umum. Itu umum. Nanti kalau umum itu ya namanya juga umum. Kalau umum itu kan naik mobil, berjubel-jubel kan begitu. Nah, kalau yang khusus itu kan beda lagi. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kita pelajari dulu yang ini, yang umum dulu sebagaimana dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah ini. Satu, bahwa ternyata kalam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Sebab nanti kalau ada kalam-kalam sudah tahu, oh kalam ini yang bisa dipakai jadikan rujukan untuk wiridan. Nanti kedepannya kalau kita baca sekian kali maka seperti memerdekakan hamba sahaya. Kalau kita membacanya lebih dari 10 kali itu misalnya akan ditulis 100 kebaikan. Itu nanti ada.
lanjutkan dulu. Warwaina fi sahih Muslim aidan an Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalam ila Allah taala arba'un. Nah, kalau yang dalam sahih Muslim yang selanjutnya ahabbul kalam ila Allah taala arba'un. Kalam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Apa itu yang 4? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalam yang dicintai Allah ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La yadurruka bi ayyin bada'ta. Silahkan mau mengawal dari kalimat yang mana dulu. Mau la ilaha illallah dulu, mau Allahu akbar dulu, mau alhamdulillah dulu, mau subhanallah dulu. Nah, la yadurruka bi ayyin bada'ta. Jadi ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La yadurruka bi ayyin bada'ta. Kemudian warwai Nabi Sahih Muslim an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah setengah daripada iman. Jadi orang yang selalu bersuci itu dia telah melaksanakan sebagian daripada iman. Nah, walhamdulillahi dan kalimat alhamdulillah tamlahul mizan itu memenuhi timbangan. Kalimat alhamdulillah tadi kan ahabul kalam ilallah subhanallah wa bihamdihi. Ahabul kalam ilallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, ini ada penjelasannya. Ada apa namanya? Ada kandungannya. Ternyata walhamdulillahi dan kalimat alhamdulillah tamlahul mizan itu akan memenuhi timbangan. Nanti di akhirat kalau kita sering mengucapkan kalimat alhamdulillah di antara amal-amal yang baik, ternyata dengan mengucapkan dikirnya alhamdulillah itu akan timbangannya semakin berat. Jadi ada amal sedekah, ada amal yang lain, tapi dia banyak mengucapkan kalimat dzikir dengan kalimat alhamdulillah, itu tamlahul mizan, akan mendominasi timbangan amal nanti di akhirat. Nah, ini luar biasa hadirin rahimakumullah. Kenapa alhamdulillah? Kalau kita buka bahwa kalimat alhamdulillah itu khobariyah, kalafatnya itu khobariyah, beja. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Itu kan kalimatnya khobariyah, kalimatnya kalimat khabar, kalimatnya kalimat berita, lafadznya. Tetapi ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, maknanya itu adalah insya'iyah. Jadi alhamdulillah kalimatnya khobariyah, maknanya insya'iyah. Apa itu insya'iyah? Berarti dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah itu seseorang hamba sedang mengucapkan kalimat, sedang memuji, sedang menyampaikan, sedang menghanturkan kalimat-kalimat sanjungan dan pujian ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kalau Bapak Ibu mengucapkan alhamdulillah, hakikatnya orang yang mengucapkan itu sedang menyampaikan sanjungan, sedang menyampaikan pujian, sedang menyampaikan rasa syukur dia ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau dipuji senang. Aduh, ibu lebih cantik hari ini, ibu mau kemana, gitu kan? Ibu kan senang. Terus teguh, so, wah, ini ibu lebih cantik hari ini, misalkan gitu. Itu kan pasti senang. Kata pasangan, ibu lebih cantik, ibu mau kemana? Mau ke sawah? Beda kan? Nah, itu misalkan. Itu kan memuji. Mohon, asal pakai bulu mata, terus pakai rambut bu, kita nih di polas-polas gitu-gitu, kadang-kadang gitu.
belas on. Tapi dan kedilipannya, tapi lamun ngalak teh kita ada suka gelis ngawedak. Tuli dilipan gitu sok gelis nu ngalak teh mah sababna bisi aya leungit. Nah, dipuji senang, kita dipuji senang. Aduh anaknya yang pinter banget ya, anaknya baru kelas 3 tapi rankingnya 1, dipuji senang kan. Jelas tuh Bu, so ibu dipuji senang. Ibu yang dijelek, sebel kan ibu oke bapaknya. Ibu menjelek banget, sebel kan ibu oke. Coba dipuji ibu cantik, padahal yang patut misalkan. Nah itu bisa jadi lebih apa? Dipuji itu senang, dipuji itu senang. Allah dipuji senang, karena Allah senang, ya Allah juga pasti ingat ke kita kepada yang memujinya. Ini makanya di sini luar biasa. Alhamdulillah itu memiliki kandungan tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Kalau kemarin kan paling berat timbangannya sakilatani, khafifatani, sakilatani. Ongkoh mudah, ongkoh mudah diucapkan tapi berat pada timbangan. Itu kalimatnya ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Kalau dua-duanya diucapkan alhamdulillah dan subhanallah dan alhamdulillah diucapkan kedua-duanya, tamla'ani dua-duanya itu akan memenuhi aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi, akan memenuhi pahalanya, kebaikannya sebagaimana penuhnya antara langit dan bumi. Tuh luar biasa maknanya. Jika kita melaksanakan ibadah sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat subuh, itu itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat sebelum subuh. Nah, jadi tidak disebut qobla karena ada qobla kalau memang subuh ya qobla. Tetapi sholat sunat subuh, sebab tidak ada sholat sunat pada subuh, sholat subuh atau qobla subuh. Itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kita mengucapkan kalimat 2 ini, subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi, itu memenuhi antara langit dan bumi, segala sesuatu antara langit dan bumi. Jadi sepenuh langit sepenuh bumi itu pahalanya dengan mengucapkan 2 kalimat itu luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita amalkan yang ini saja, misalnya kalimat-kalimat yang lain belum tahu, kalimat-kalimat yang sajanya belum kita pahami, kita sudah kaji ini, kita amalkan, ini pahalanya luar biasa. Wa rawaina fihi aidan an Juwairiyah ummul mukminin, dan diriwayatkan juga dari Juwairiyah ummul mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Juwairiyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalat subha wa fi wahyati masjidiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Juwairiyah untuk melaksanakan sholat subuh, dan Ummul Mukminin Juwairiyah itu berada di tempat duduknya. Summa raja'a ba'da'an adha. Kemudian Rasulullah setelah selesai sholat subuh sampai waktu isya, sepenggal matahari naik, pulang ke rumahnya. Jadi kebayang, Rasulullah mau berangkat sholat subuh berjamaah, Juwairiyah sedang duduk dalam majlisnya. Jadi kalau suaminya ke masjid, ibunya di rumah, sedang sholat, sedang zikir.
Sholat subuh kan itu dikir. Nah, Rasulullah berangkat, istrinya sedang dikir pada waktu itu, berangkat sholat subuh, kemudian pulang lagi sudah waktu duha. Bisa agak kebayangkan dari subuh ke waktu duha, lama tuh, waktunya itu lama, waktunya lama. Summa raja, kalimatnya summa. Kalau summa itu kan tertib intisal, artinya bahwa jadi dari proses ke situ Rasulullah kemana dulu kan begitu, atau di masjid gitu Pak, sampai waktu duha. Kemudian pulang, Rasulullah pulang, kemudian pulang dan melihat wahya jalisatun fihi, dan Zuwairiyah itu masih dalam tempat duduknya. Faqala Rasulullah bersabda, maziltil yawm alal halat allati aradtuki alaiha. Senantiasa apakah engkau tidak pernah kemana-mana sejak aku pergi meninggalkanmu untuk sholat subuh sampai aku kembali lagi? Naam ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, tidak kemana-mana. Jadi Juwairiyah duduk zikir di situ dari sejak Rasul berangkat sampai Rasul pulang lagi. Faqala Nabi, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin law husinat bima qulti mundul yawm awazantuhunna. Kemudian Rasulullah SAW itu andaikan engkau mengucapkan kalimat yang engkau ucapkan, yang engkau kalamkan dari sejak aku berangkat sampai hari ini, sampai jam segini kau duduk saja, itu pasti akan memenuhi, akan terisi. Lamun kalimat teama akan terlibas itu pahalanya itu dengan 3 kalimat ini. Jadi dikir selama-lamanya dari sejak Rasul berangkat, kemudian Juwairiyah Ummul Mukminin masih ada di situ di waktu adha, di waktu duha, yang dilakukan dari kira-kira 2 jam mungkin ya, sampai waktu duha itu yang dilakukan dikir 2 jam di situ itu akan terisi, akan terpenuhi cukup dengan kalimat 3 kalimat ini saja. Apa itu? Lawazanat kunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Satu kalimatnya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Wa riwayatin subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi. Jadi dikir Ummul Mukminin yang dilakukan dari sejak Rasulullah berangkat untuk sholat subuh sampai Rasulullah pulang lagi dan Ummul Mukminin masih duduk di situ, itu cukup terpenuhi dengan kalimat subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Jadi dengan kalimat ini, satu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, dengan mengucapkan kalimat itu dikir engkau yang dilakukan dari sejak tadi sebelum subuh sampai waktu duha ini itu terpenuhi dengan satu kalimat itu. Gitu. Jadi berarti ini ada sesuatu yang sangat luar biasa dengan kalam-kalamnya, dengan kalimat yang disampaikan Rasulullah dengan kalimat-kalimat ini. Subhanallah maksudnya Allah bihamdihi dan memuji kepadanya. Ada dakhalqihi sebanyak makhluk yang diciptakannya. Waridon nafsihi dan dengan keridhaan dahnya, wa zinata arsy dan dengan seberat arasnya, wa midada kalimatihi dan dengan hitungan-hitungan kalimat-kalimatnya. Itu dengan mengucapkan kalimat itu dikir yang dilakukan Ummul Mukminin
dari sejak pagi cukup terpenuhi dengan zikir subhanallah wa bihamdihi wa adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini luar biasa hadirin yang rahimakumullah. Kalimat-kalimat zikir. Nah, kalau kita hari ini kan sudah tersisihkan waktu-waktu kita dengan membuka HP, dengan menonton TV, tersisihkan dengan ngobrol, tersisihkan dengan dengan berbagai hal aktivitas yang memang di situ boleh jadi aktivitas itu kurang bermakna. Nah, kalau seluruh kehidupan kita diisi dengan zikrullah, dengan zikir-zikir ini, wajar kalau pertolongan Allah begitu mudah untuk datang. Wajar kalau Allah selalu hadir dan memberikan pertolongan ketika kita dalam keadaan susah. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut dan lisannya itu adalah zikir. Maghrib sampai Isya tidak terdengar selain daripada zikir dulu. Apa yang dibacakan Quran di rumah-rumah yang terdengar maghrib sampai Isya bacaan Quran, gitu kan? Tidak pernah terdengar kan dulu berbagai hal-hal yang kira-kira itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di rumah itu baca Quran, maghrib sampai Isya itu tidak berada kemana-mana, wiridan begitu. Maka wajar kalau para ulama-ulama begitu mudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ya karena boleh jadi hari-hari kita tidak pernah terpenuhi dengan zikrullah itu. Wajar kalau pertolongan Allah juga belum hadir. Wajar kalau kehidupan kita juga belum mendapatkan pertolongan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Kenapa? Lalu kita juga banyak melupakan Allah. Nah, ini kan bagian mengisi kalbu kita. Nah, kalau kajian-kajian sebelumnya ada bagian-bagian yang lain kan. Misalkan kemarin bahasanya tentang fikih gitu. Memang belajar di situ begitu. Belajar hadis, belajar juga ulumul hadisnya, belajar fikih, belajar juga usul fikihnya. Nah, kalau terkait dengan amaliyah, bagus juga kalau kita buka kitabnya, Anatul Talibin misalnya, atau Bidayatul Mujtahid misalnya, atau Kifayatul Akhyar misalnya. Kenapa? Karena mereka juga menulis kitab itu ada dasar dan ada hadisnya. Kalau belajar hadis itu di mana Rasulullah ada bersabda ditulis, kan begitu, didengar, diingat. Ketika Rasulullah pergi suatu tempat, Rasulullah bersabda ditulis, didengar, disampaikan. Itu kan begitu. Nah, kalau para ulama-ulama berkaitan dengan ilmu fikih, ilmu tauhid, mereka sudah menyusunnya seperti itu. Metodologinya sudah dibuatkan. Jadi terkait dengan fikih, metodologinya sudah dibuatkan oleh imam madhab. Terkait dengan hadis, metodologinya sudah dibuatkan oleh para ahli hadis. Sebab zaman Rasulullah tidak spesifik ini ilmu hadis, ini ilmu tafsir, ilmu ini enggak. Tapi mereka itu telah membuat metodologinya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kalimat ini sakilatani, kalimat ini yang diucapkan kalimatnya yang sederhana itu dapat mengisi yang dilakukan oleh umat. Artinya bahwa kalimat subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya bisa memenuhi dua kalimat yang tadi. Seperti dulu ketika para sahabat untuk menghatamkan Al-Qur'an, ternyata Sayyidina Ali itu cukup membaca surat Al-Ikhlas saja 3 kali. Itu pahalanya pahalanya sama dengan menghatamkan Quran. Itu kan ilmu. Nah, maka hadirin Allah, ilmu itu penting. Nah, mengaji juga ini penting.
Warwaina fi sahih Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Dari riwayat dari dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu seorang sahabat yang senang kucing. Jadi kalau kucing di sajadahnya itu dia yang pindah sholatnya. Kalau Rasulullah SAW bersabda, la'an akulah yakin ketika aku mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu ahabbu, lebih dicintai oleh Allah, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Itu lebih lebih dicintai daripada mimma tala'at alaihi syamsu, daripada kebermanfaatan bijilnya atau terbitnya matahari. Matahari terbit muncul itu kita bermanfaat banget. Dunia bermanfaat, bagi kehidupan bermanfaat, bagi tumbuhan, bagi manusia, bagi hewan, bagi dunia bermanfaat bijilnya atau terbitnya matahari. Kalau sudah tidak terbit berarti kan sudah kiamat. Itu kan bermanfaat. Tetapi ternyata mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu ahabbu, lebih aku cintai. Jadi kalau begitu meningkatkan bijil matahari daripada aku tidak mengucapkan ini gitu. Ini berarti ada sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, nanti ada di depan ternyata sesuatu yang luar biasa. Itu lebih lebih aku cintai, kata baginda Rasulullah SAW, daripada kebermanfaatan dengan terbitnya matahari. Nah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu lagi bermanfaatnya yang tadi kita satu lagi. Wa rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin kana kaman ataqo arba'at anfusin min waladi Ismail. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin 10 kali, karena maka kaman ataqo arba'ata anfusin min waladi Ismail, seperti orang yang memerdekakan empat jiwa, 4 abid, 4 hamba min waladi Ismail, dari keturunan Ismail. Nah, hadirin yang rahimakumullah, 10 kali mengucapkan kalimat itu punya pahala seperti memerdekakan 4 hamba. Jadi kalau memerdekakan itu kan mahal. Dulu bila dimerdekakan dibayar mahal. Jadi dulu zaman perbudakan, masih ada perbudakan zaman jahiliyah. Kalau sekarang ada juga berarti jahiliyah sebenarnya. Cuman beda ini aja, beda waktu, beda tempat, beda nama. Dulu hamba sahaya, abid, anak, manusia yang tidak punya kuasa untuk dirinya. Jadi tidak merdeka. Sekarang juga boleh jadi banyak kan yang dijual dari Afrika, dijual di mana, jadi hamba sahaya, jadi budak. Jika digawekeun kan jika munding gitu ya, munding. Nah, dulu kan yang full pakai munding kan, itu antara
sholat pakai mumi. Jika gitu ya digawekan. Nah, ini ternyata kalimat yang diucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dalam wiridan itu kan yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, ada kalimat itunya. Nah, ini 10 kali. Mengucapkan ini 10 kali itu seperti orang yang memerdekakan 4 hamba. 4 hamba sahaya. Ini luar biasa pahalanya. Maksudnya luar biasa pahalanya. Pokok mudah diucapkan tapi ternyata bermakna sangat yang luar biasa. Nah itu hadirin jamaah Allah. Masa kita tidak tertarik dengan sesuatu yang sangat luar biasa? Kita ingin dicintai Allah, maka perbanyaklah zikrullah. Kalau kita memperbanyak ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Udhkuruni adkurkum, kalau yang kemarin ayatnya itu. Karena ini adalah lanjutan. Wallahu akbar, dan zikir kepada Allah itu adalah akbar, sesuatu yang sangat besar, sangat luar biasa. Kenapa? Bagaimana tidak orang yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kita ingat kepada makhluk, makhluk belum tentu ingat kepada kita. Ingat kepada makhluk, belum tentu makhluk bisa menolong kepada kita. Tapi kalau ingat kepada Allah, akbar, manfaat segala-galanya. Allah ingat kepada kita, Allah menolong kita, Allah membantu kita, memberi rezeki dan lain-lain sebagainya. Kalau kita ingat kepada Allah, maka hadirin yang rahimakumullah, dengan demikian, setelah berbagai banyak lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang bisa kita jadikan sarana untuk menggapai cinta Allah, maka bagaimana kita bisa mensibukkan diri dengan kalimat itu yang membuat kita sibuk dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kita banyak melakukan kesibukan yang dapat dan mampu melupakan Allah. Diprogramkan, bahkan diagendakan, padahal di situ agendanya lupa dengan Allah. Maka jauh dari Allah, semakin jauh. Nah, kalau orang yang dicintai oleh Allah, dia akan menyibukkan diri dengan melakukan, membuatkan, mengagendakan segala sesuatu yang itu dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fasilitasnya sudah ada dari Rasulullah SAW, sarana untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita mengamalkannya. Baik melalui lisan, melalui hati, melalui amal dan melalui perbuatan. Ternyata hadirin jamaah Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimatnya nafi isbat, la tidak ada ilaha Allah Tuhan illa kecuali Allah. Kalimatnya nafi isbat. Karena kalimat istisna illa setelah nafi, maka yufidu takhsis, memberikan makna khusus, makna yang sangat khusus. Maka kalau kita pakai kalimat yufidu takhsis yang tadi, maknanya adalah Tuhan itu hanya Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah, Tuhan itu hanya Allah. Kalau demikian, tidak ada yang lain. Kalau tadi maknanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau pakai kalimat nafi isbat, kemudian al-istinabah dan nafi yufidu takhsis, Tuhan itu hanya Allah. Maknanya seperti itu. Wahdahu la syarikalah, satu tunggal Allah, tidak ada yang menyekutukan kepadanya. Lahul mulku, milik Allah segala kerajaan dan segala puji, walahul hamdu, segala puji milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu itu adalah Maha Kuasa. Asyraq marratin, 10 kali itu maka punya pahala kamar anak wa arba'in musim min waladi Ismail, seperti memerdekakan hamba sahaya dari keturunan Ismail. Ini sangat luar biasa dan Allah. Tiap hari mengucapkan kalimat itu
itu berarti tiap hari kita memerdekakan hamba sahaya. Barangkali hadir jamaah Allah, itulah yang disampaikan beberapa hadis 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada hari ini masih berkaitan dengan lafaz-lafaz yang kita bisa dijadikan sebagai landasan untuk zikir kepada Allah. Ayatnya masih panjang, lafaznya masih panjang. Seperti itu barangkali terjadi yang selanjutnya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu dan kita bisa melaksanakan apa yang beliau sampaikan mengenai zikir-zikir. Nanti untuk selanjutnya akan ditambah lagi materinya mengenai zikir tersebut. Jadi apa saja? Alhamdulillah ini ada pertanyaan yang akan kita bisa sampaikan untuk berprestasi. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa di sini ada monitor CCTV yang rusak, dan barangkali ada bapak-bapak ibu yang punya yang sedang tidak terpakai, mungkin bisa dibawa ke masjid untuk dipasang di sini, karena di waktu terakhir pencurian gasnya itu dia sudah rusak lagi. Ada kemungkinan ya ada kerusakan di situ. Jadi sampai sekarang ada lebih sedangnya lah sejak kejadian terakhir itu. Dan sebaiknya sih kalau menurut saya pribadi sebaiknya yang tidak bagus, karena ya kalau bagus itu akan berpotensi untuk pencurian kembali. Dan untuk selanjutnya di situ ada di sebelah pojok itu ada kucing yang ada makhluk yang lahir di tanah suci. Kita tahu barangkali ada pecinta kucing yang pecinta hewan dari yang sampai kita Ustaz yang pecinta hewan itu beliau kan pecinta kucing, jadi silakan untuk dipelihara atau diadopsi. Mudah-mudahan dari berkah di rumahnya karena lahir di tanah suci. Ya. Dan selanjutnya kita sampaikan juga, alhamdulillah ini progres untuk makmuran cukup tinggi. Jadi dengan adanya media, terus media sosial kita sampaikan juga, ada IG, ada Facebook dan Twitter mungkin ya. Itu silakan untuk bisa melihatnya. Untuk barangkali ada yang ketinggalan kajian-kajian ahad subuhnya, itu bisa dilihatnya di situ. Dan bisa memberikan komen atau mungkin saran-saran via media tersebut juga bisa, dan via langsung juga bisa. Ya bisa. Itu ada, silakan di like dan subscribe atau menurut adminnya. Jadi biar banyak mengikut dan mungkin bisa berguna bagi jamaah selanjutnya. Dan juga untuk barangkali ada di sini juga dari ahad subuh sudah ada panitia sedekahnya, silakan mengunjungi Ibu Elvi. Terus untuk yang Jumat Berkah juga sudah ada panitia sedekahnya, silakan mengunjungi Ibu Nina. Ini ya silakan sedikit banyak sedekah yang kita sampaikan mudah-mudahan jadi berkah bagi kita semua. Dan ini ya, di sini ada, menurut info ini ada 2 voucher yang dua warung, yang dimana di sini ada warungnya Mama Cinta yang sebelah di sini ada menjual sebelah, mudah-mudahan sebelahnya manis dan berkah juga. Dan di situ ada yang perlu saya beda sebelah itu ada sebelah ceker, sebelah dan berbagai level pedasnya, silakan untuk bisa mencobanya. Sebelah gaul juga ada tadi Ibu sampaikan. Jadi daripada kita jauh-jauh sana, kita dekat. Dan saya udah mencobanya dan enak. Enak. Silakan coba.
itu ya, warung depan ya, warung anaknya Pak Adan yang dekat pos itu. Beliau juga menjual kelontong dan juga ada air isi ulang. Silahkan kalau mau berbelanja di sana sudah cukup. Dan untuk selanjutnya ini doordash-nya kalau hari ini kita bagi jadi 2 voucher untuk bapak-bapak 4 dan ada ibu-ibu 4. Jadi kita udah batasi di awal bahwa voucher 4 bapak-bapak, voucher 4 ibu-ibu. Jadi kalau toh ibu-ibu ngacungnya lebih dari 4 ya mungkin ya mohon maaf untuk selanjutnya saja. Ya kita batasi saja biar adil. Ya, untuk yang pertama ini saya ada di pertanyaan yang pertama, pada kajian minggu lalu bahas tentang apa ya? Ya silakan dulu kalau bapak-bapak, yang penting nanti vouchernya hanya ada 4. Jadi minggu lalu yang mengikuti kajian subuh silakan sampaikan kajian membahas tentang apa. Silakan coba. Ya silakan ibu kita bawa sama saja dan jelas nanti hanya ada 4 untuk ibu dan 4 untuk bapak. Lumayan. Ya silakan. Ya. Ya, betul ya Bu. Ya karena kemarin saya nggak ikut ya. Ikut saja dengan yang sama Bu Rafi, betul saja. Silakan. Untuk yang kedua pertanyaannya, ya, surat Al-Fatihah itu ada yang bilang 7 dan surat Al-Fatihah itu ada 7. Yang pertama itu mohon disampaikan apa artinya? Arti surat Al-Fatihah yang pertama. Ya, silakan bapak juga. Ya. Aku berlindung pada Allah dengan dari doa acara tertutup. Aku berlindung pada Allah dari doa setan yang tidak tahu. Ya, karena ada yang macam ya kan juga sebagainya saja. Karena waktu untuk pertanyaan selanjutnya sudah habis jadi kita sampaikan. Tapi untuk yang sebenarnya ayat yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz Bapak hari ini menyampaikan kajian. Silakan menyampaikan sedikit atau banyak apa materinya. Silakan. Apa aja? Nah hari ini materinya tentang apa? Dikir. Ya. Oke, Pak RT menyampaikan sudah. Pak RT mengenai zikir. Ya. Silakan. Ini jatuh ibu kasihan. Itu kan obat. Ibu biar baca. Ya, silakan Pak RT. Kalamullah yang dicintai oleh Allah. Ya. Yang penting Pak Trian itu menjawab. Soalnya kalau bapak susah ini agak susah ini. Jadi sedikit aja udah sendiri dan dia sebenarnya luar biasa. Makanya saya juga batasi juga gitu. Ya. Untuk selanjutnya oh iya. Ya silakan Pak Ustaz karena dari ada Ibu-ibu, bapak-bapak,
Apa nama lengkap? Kepanjangannya Pak Turyadi siapa? So. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu tuh. Ya silakan. Kenapa harus silakan dulu? Iya. Betul aja lah. Betul aja. Iya. Berarti materi hari ini sudah mulai disimak dan sudah mulai dilaksanakan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya. Oh ya silakan. Berapa pertanyaan? Oh, ada pertanyaan. Oh, satu lagi pertanyaan lagi. Oh, enggak ada. Oh, iya ada. Ada. Ya silakan. Oh, satu lagi pertanyaannya. Tadi disebutkan at-tahuru syatrul iman. Harus naon? Ya silakan dari yang mencatat atau dari yang mencatat. Ya siap. Mangga. Betul lah. Ya betul ya. Berarti ibu sangat menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Semua saya jawab Pak. ya. Ya ini gampang nih. Pertanyaan selanjutnya, alamat lengkap dari masjid yang kita cintai ini. Silakan. Ya silakan. Ayo P2 berapa? Betul aja lah. Jalannya dulu. Silakan ada lagi Bapak. Kalau 5 detik nggak ada yang jawab berarti benar saja. Wah, enggak. Pak 5 detik. Ya. Daripada ada yang jawab lagi, berarti benar saja. Ya. Kita semua tahu lah di sini masih tak tahu. Pertanyaan selanjutnya, barangkali ada pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya barangkali ada pertanyaan mengenai kajian hari ini atau yang lain juga boleh. Buat lisan atau penulis silakan. Oh iya silakan. Oke. Ya silakan. Anak-anak tidak boleh di depan. Ini seputar soal sunat. Kita tahu kan sunat itu tidak ada dalam setelah asar. Suatu hari setelah habis sholat asar, di Adi yang suka jadi wajib diminta oleh temannya untuk menemani sholat wajib. Sedangkan Adi udah sholat. Ketika saya juga menyadari ya kalau sholat asar itu setelah sholat asar itu tidak ada sholat. Tapi saya berpikir lain, nggak apa-apa, turuti aja. Karena saya ada ini ada semacam diskresi ya. Mungkin ini dikecualikan oleh Allah karena akan menambah pahala bagi yang sholat bagi itu. Nah gimana nih? Apakah saya salah menjalankan itu? Terima kasih. Tapi kakek dapat kocok dulu. Hanya pulang tuh. Setelah sholat asar tidak ada sholat ba'diyah. Setelah sholat subuh tidak ada sholat ba'diyah. Nah, kemudian
Rasulullah pernah sekali di dalam kitab Bulughul Maram setelah asar dia sholat. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada sholat setelah asar? Tidak. Jawaban Rasulullah, kenapa saya sholat? Karena sholat sunat sebelum asar tadi saya lupa melakukan, tidak melakukan. Biasanya melakukan, tidak melakukan. Itu satu, tidak. Kemudian waktu perang Tabuk itu sholat subuh, semua orang itu kecapean, kelelahan. Para sahabat kelelahan sampai beberapa hari, kan lebih daripada 3 hari itu. Kemudian Bilal dipinta, Bilal kamu jangan tidur, nanti bangunkan kami untuk sholat subuh. Siap ya Rasulullah. Hari berteh udang-udang jam 8 semua. Nah jam 8 artinya kan kelewat waktu subuh. Nah maka Rasulullah Bilal adzan Bilal, kemudian sholat qabla subuh, kemudian sholat subuh berjamaah di waktu jam 8 waktu duha. Itu namanya sholat di luar waktu. Ya kalau dalam ilmu fikih diistilahkan dengan sholat qadha. Ada lagi satu tadi, ada orang sholat, kita datang ke masjid, sholat sendirian. Beres sholat, geus rek dina pangko, akhirnya lu datang rek sholat duhur. Itu bagusnya sholat mu'adah, diulang lagi sholatnya. Jadi sholatnya berjamaah, jadi sholat mu'adah. Sholat jaga. 2 kali. Jadi sholat duhur 2 kali, gitu. Apakah itu boleh? Boleh dilakukan, gitu. Dilakukan. Ya, jadi punya pahala berjamaah. Tadi masih tadi, sholat di mu'adah ngabarengan jamaah musyrikah tadi, dan fikih membolehkan itu ya. Jadi di dalam kitab yang terlebih bagusnya itu demikian. Kalau tidak ada alat mau ada aja nanti diulang lagi sholatnya. Urusan yang tadi sholatnya jadi apa, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita punya pahala, punya pahala dari sholat mu'adah, sholat yang diulang. Jadi tadi mah pahalanya 1, sekarang menjadi 27. Kakek sudah benar. Kakek sudah benar. Jadi tadi ada sholat yang di luar waktu itu, bisa sholat mu'adah. Bahkan ada lagi di dalam salahnya di tengah-tengah. Abu Bahulah orang geus makin balik usia 15 tahun. Teu sholat nepi ka usia 20 tahun teu sholat. Ayeuna urang tobat sadar. Berarti 15 tahun, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 5 tahun. Bada sholat. Aya nu nyarankeun. Aduh kemarin mah kumaha teh nu kaliwat. Aya nu nyarankeun kodoan. Jadi beres sholat doa, sholat ini doa dulu. Tapi misi berat, nggak usah, sebab ketika datang waktu sholat, kemudian orang kafir dia sholat, karena dulu tidak ada kewajiban sholat karena masih kafir, tidak diulang sholatnya. Jadi itu tergantung ikhtiarnya. Jadi sholatnya 1, tadi ada sholat mu'adah, sholat yang diulang, ada sholat yang di luar waktu kodok. Jadi kodok sholat. Istilahnya tapi tidak kodok, tapi bahasa itu kodok. Sholat yang dilakukan di luar waktu sholat. Ibu, bapak udah dari luar kota, capek banget sholat. Apa namanya? Sholat isya, bangun jam 4 asar. Berarti udah subuh, udah lohor, ingat asar. Nah maka sholat asar, kodok duhur, kodok subuh gitu. Jadi sholat di luar di waktu sholat dilakukan di waktu sholat asar gitu ya. Jadi capek banget sholat isya, beres sholat isya tidur, bangun jam asar. Sholat asar adalah tulis sholat subuh, tulis sholat duhur. Dina waktu itu kodok. Jadi kapan sholatnya orang yang lupa? Ketika dia ingatnya waktu asar, tidak sholat waktu asar. Sholat anu ngabogaan waktu heula, berarti sholat asar dulu, kemudian sholat duhur atau mau sholat subuh dulu. Itu seperti itu. Jadi istilahnya kodok, dan kakek menjalankan begitu sudah benar. Menurut para fuqaha dalam yang tadi ada bab kodok sholat atau sholat di luar waktu.
Ada pertanyaan satu lagi? Oh ya. Oke. Satu lagi ini untuk bapak-bapak ibu. Oh, tidak bapak ya. Oke. Jangan gampang saja. Nama lengkap ketua DKM kita siapa? Ya. Silakan. Nama lengkap ketua DKM kita siapa? Ya, betul sekali. Ya, alhamdulillah serangkaian acara ini sudah selesai. Sponsor-sponsor titipan dari para wali juga sudah diperhatikan dan kajian subuh ini sudah selesai. Mudah-mudahan kajian subuh ini menjadi berkah untuk menambah ilmu kita, untuk menjalankan hidup dan untuk penantian akhir. Demikian mohon atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang disampaikan pada hari ini. Kita baca doa miftatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beriu berarti bapak-bapak